Inggris resmi jadi juara 3 Piala Dunia 2026. Kita bahas gimana nih, Sen? Lebih tepat Inggris mencetak setengah lusin gol ya ke gawang Prancis karena pertandingan perebutan juara ketiga kali ini lebih layak disebut sebagai fun match ya, karena Betul. benar-benar hancur banget permainannya, benar-benar keduanya seperti memang tidak serius di babak pertama Mhm. karena permainan Prancis hancur, kemudian juga Inggris hanya memakai lapis kedua dan berhasil nyekor 4 gol di Di babak babak pertama. pertama ya. Dan ini terlihat banget hancur semuanya dari Prancis ya, chemistry yang nggak jalan dan juga yang lain-lainnya gitu. Ini banyak sangat mengejutkan ya. Mengejutkannya adalah kita melihat Jude Bellingham dan juga Harry Kane kan ada di bangku cadangan. Meskipun ya ada ada Anthony Gordon juga. Lalu yang jadi starter itu Ivan Toney ya. Tetapi di babak pertama berhasil mencetak 4 gol melawan Prancis yang dengan full squadnya. Ini ya agak sangat mengejutkan juga ya sebenarnya. Karena memang di sini terbukti bahwa ketika timnas Inggris itu bermain tanpa pressure, tanpa beban, ya nothing tulus gitu kan. Ya terbukti permainan mereka baru bisa cair gitu kan. Betul, dan memang karena mungkin karena masalah ruang ganti Prancis ya yang menyebabkan Prancis bermain tidak fokus dan chemistry-nya nggak jadi, karena sebelumnya ada sedikit perdebatan di ruang ganti mereka juga, di mana Dembele yang dikritiki dia tidak pantas mengkritik permainan tim katanya Betul. ketika semifinal melawan Spanyol ya. Mungkin karena itu juga, dan kemudian memang karena Prancis ini mainnya juga seperti memang tidak niat di babak pertama, benar-benar tidak niat sama sekali gitu kan. Dan pertandingan ini kan pertandingan yang disesali oleh Harry Kane karena tidak bermain ya. Mungkin Iya. kalau dia bermain, Harry Kane yang hat-trick bukan Saka gitu kan. Dan dia Iya. menjadi top skor gitu. Betul, ibaratnya ya di perebutan ketiga ini juga kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Prancis bermain buruk, tetapi di babak pertama memang permain dari Buruk. Inggris itu Prancisnya buruk, ya ibaratnya memang buruk banget. Babak pertama itu kayak emang gak niat main Prancis ya. Terlihat banget menurunkan. Prancis kan sama menggunakan lapis keduanya, iya, menurunkan ya. Gusto, menurunkan Ibrahima Konate juga. Kalau untuk Lacroix ya karena memang Saliba cedera juga, Theo Hernandez, walaupun memang Hernandez itu pertama, kemudian lebih memainkan Zaire Emery. Menurut gue ya mending mainin N'Golo Kante lah, mainin Cherki juga. Betul. Gitu kan. Itu sama-sama memang nggak ada niat dari kedua tim ini gitu kan. Dan Prancis main jelek banget di babak pertama, pure bener-bener jelek. Serangan gak ada yang jadi, kontrol bola nggak bisa, nutup ruang nggak bisa. Berapa kali harusnya lebih dari 4-0 kalau Harry Kane sama Jude Bellingham itu main di babak pertama lebih dari 4 gol. Ini amatir banget. Golnya Saka, gol pertama ketika Rashford, mainan kayak jadi mainan anjir. Backnya diem semua, nggak ngejar bola, nggak apa. Ketika bola dioper ke Saka pada diem. Itu gimana nggak jeleknya? Prancis jelek banget di babak pertama, dan menurut gua kenapa Prancis bisa sedikit comeback ngegas di babak kedua? Deschamps marah pasti di ruang ganti karena ini pertandingan perpisahan dia. Kalau main kayak tai semua gitu kan. Betul. Ibaratnya ya meskipun sesuai sama press conference-nya Ibrahima Konate ya yang mengatakan ya siapa sih yang mau bermain di pertandingan perebutan ketiga, ya kita semua baik itu Prancis maupun Inggris ya sama-sama menjalaninya sebagai formalitas karena memang harus kan pertandingan ini kan. Tetapi tidak menyangka Prancis seburuk itu ya sebenarnya kalau dari sisi pertahanan mereka gitu kan. Betul, bahkan Olise itu selalu kepleset, selalu hilang kontrol di babak pertama. Olise itu seperti itu. Terus tidak hanya pertahanan, pemain tengahnya Rabiot juga, Cherki. Menurut gue yang perform di babak pertama cuma Cherki. Yang lainnya emang parah semua gitu. Mbappe kurang dapat bola di babak pertama, dan ini pasti Deschamps marah di ruang ganti. Ya karena lu boleh nggak niat main di perebutan kejuaraan ketiga, nggak niat dan juga segala macam. Tapi ingat ini pertandingan perpisahan gua kan. Pertandingan perpisahan Deschamps masa dibobol di babak pertama 4 gol. Orang yang sebagai pemain dan sebagai pelatih sama-sama mendapatkan Piala Dunia untuk Prancis, masa dihadiahinnya kayak gini gitu kan. Seharusnya kan pertandingan kali ini adalah penembusan dosa mereka ketika tampil buruk di semifinal dan dikalahin Spanyol ya. Seharusnya ya all in lah gitu kan ya. Memang ini juga pertandingan terakhir dari Deschamps karena Deschamps ini kan dia hampir 15 tahun ya memimpin Prancis gitu kan, berhasil membawa Prancis menjuarai Piala Dunia 1 kali, ke final 1 kali juga, dan meskipun gagal di Euro dan juga Nations League ya at least bisa sampai final gitu kan. Ibaratnya ya Prancis ini masa kejayaannya ada di tangan Deschamps sendiri. Deschamps itu kan paling minimalnya itu semifinal, Nation League semifinal, Euro semifinal, kali ini semifinal, dan 2 lainnya itu back to back final gitu kan. Bahkan back to back final dan dapat 1 gitu kan. Nah,
Kenapa gue katakan di babak pertama Prancis main jelek banget? Ketika golnya Declan Rice, Iya. itu kan salah umpan dari Dowe, dipotong. Kok Declan Rice dibiarin dapat ruang tembak segitu luasnya gitu Iya. kan? Ini backnya kenapa? Gitu kan? Ini benar-benar udah gue tebak pasti Deschamps ini marah banget karena dia tidak sampai berdiri, dia duduk terus kan, sempat disorot kamera terus-terusan ketika golnya Inggris kan. Itu terbukti kalau dia itu udah benar-benar mending gua emosi langsung di ruang ganti aja, marahin semua pemain nih kan gitu. Buktinya kan tidak menurunkan Dembele gitu kan. Ya, memang karena keduanya juga tidak niat. Tapi Prancisnya main jelek seperti tidak ada semangat satupun dari pemain-pemain mereka di babak pertama, sehingga Inggris dengan kekuatan segini aja mainnya luasa banget, ruang kosong gampang banget didapatkan gitu. Kenapa golnya Saka yang pertama itu benar-benar anjing banget pertahanan Prancis gitu kan. Ini kayak bener-bener fun match, kayak misalnya Clash of Legend gitu ya. Ronaldinho megang bola, pemain yang lain tuh nggak ngapa-ngapain, takut cedera. Seperti kalau Koci main fun game lah. Ya, celebrity match lah gitu ya. Ini anjing main kayak tai banget untuk Prancis gitu kan. Ini padahal untuk meskipun at least juara 3 juga kan tetap mendapatkan medali dan juga hadiah gitu ya. Di luar itu ya prestis lah, kebanggaan, dignitinya gitu kan, kehormatan, apalagi ini tribut untuk Deschamps sendiri. Karena kalau menurut gue pribadi ya, berakhirnya era Deschamps dan digantikan oleh Zinedine Zidane itu juga tidak memberikan jaminan apapun Zidane bisa lebih ini ya, bisa lebih sukses dari Deschamps gitu kan. Era kegelapan. Jadi Prancis kan bangkit lagi setelah 2018 ya. Di 2010 gagal, 2014 gagal total gara-gara skuadnya pada berantem sendiri-sendiri gitu kan. Dan sekarang ditinggal Deschamps setelah hampir lebih di 3 edisi, artinya 12 tahun Deschamps megang ini Prancis. Berprestasi banget loh Prancis gitu kan. Walaupun memang cuma dapat 1 Piala Dunia, tapi yang lainnya masuk final, jadi semifinalis juga gitu kan. Menurut gua ya tadi, ketika ada sebuah tim yang berprestasi banget, ketika dipindah tangan kan pasti hancur. Kalau menurut gue mah satu trofi Piala Dunia Deschamps itu bukan hanya satu trofi ya, karena kalau kita ngomongin Piala Dunia otomatis penantiannya kan panjang ya. Ya terbukti Argentina bersama Lionel Messi sendiri kan setelah beberapa puluh tahun akhirnya bisa mendapatkan. Iya, makanya menurut gue paling berprestasi. Jadi kalau ada sebuah tim yang berprestasi kemudian dipindah tangan kan pasti hancur gitu. Tunggu gue selesai ngomong dulu Sen. Jadi ibaratnya untuk Deschamps ini ya, secara sejarah dari timnas Prancis sendiri, pertama dia sudah memberikan trofi sebagai pemain di tahun 98, lalu sebagai pelatih juga bisa mempersembahkan lagi. Dan yang paling anehnya lagi, penunjukan Zinedine Zidane itu kabarnya akan diberikan gaji yang sangat besar. Bahkan Federasi Sepak Bola Prancis sendiri harus rapat dulu gitu kan sama governmentnya untuk memberikan gaji yang sangat besar untuk Zinedine Zidane. Sedangkan kalau menurut gue ya, ini tetap era baru karena memang terbuktilah lini pertahanan Prancis masih jadi catatan untuk bisa diperbaiki. Dan pertanyaannya, apakah chemistry Zinedine Zidane dengan Kylian Mbappe ini akan sama bagusnya dibandingkan dengan chemistry Deschamps dan juga Kylian Mbappe? Itu kan menjadi pertanyaan besar juga gitu untuk kedepannya gitu sih. Iya, tadi kan udah gue jelasin, ini pasti ambruk lah di Prancis ke depannya gitu kan, karena memang sulit ya, sulit banget. Apalagi Mbappe, Dembele itu performanya bagus sekarang, belum tentu karena mereka sudah rentan cedera juga gitu. Mungkin bisa recover untuk Kylian Mbappe, tapi ya di babak kedua ini mereka membuktikan jika mereka tidak seburuk itu. Mereka habis dibentak sama Deschamps ya, mereka akhirnya comeback kan. Gol dari Barcola, kemudian gol dari Mbappe lagi, kemudian juga berapa kali tidak beruntungnya Olise, peluang-peluang emasnya itu selalu itu harusnya gol ya. Kalau misalkan Olise di Bayern Munchen gitu kan, karena dia mendapatkan ruang tembak dan juga segala macam, tapi tidak gol juga. Keburu Tuchel masukin Bellingham dan berubah arah gitu kan. Harusnya kalau misalkan peluang-peluang dari Olise dan juga Dembele juga, karena di babak kedua setelah Kylian Mbappe mendapatkan 2 gol, dia lebih untuk mengoper kan, mendapatkan peluang, ngasih ke Dembele, ngasih ke Olise gitu kan, tapi nggak gol juga gitu kan. Tetapi gue menyoroti Dembele itu banyak sekali opsi dia bisa umpan ke Mbappe, tetapi tidak dilakukan ya. Ini kan ibaratnya kayak tidak support untuk Mbappe sendiri sih. Ada juga beberapa yang dimana gol kedua Mbappe kan itu gara-gara Dembele ngoper ke Mbappe dan juga Olise lompat, bolanya lolos ke Mbappe dan Mbappe nyetak gol kan. Kemudian juga ada beberapa harusnya Mbappe eksekusi malah ngoper ke Olise, Olisenya nggak gol gitu kan. Betul ya, bahkan sampai ya kalau pola mainnya dari babak pertama seperti ini mungkin skornya nggak akan 4 bisa jadi. Mungkin nanti seperti PSG lawan Bayern Munchen, balas-balasan gol gitu kan. Jadi emang kesalahan fatalnya di back dari Prancis itu sendiri ya, karena
sebelumnya juga gue udah ngebahas bahwa di perebutan ketiga ini menjadi berkat tersendiri untuk Kylian Mbappe untuk at least mengejar top skor gitu kan, karena memang ya bermain tanpa beban dan menghadapi Prancis yang sama-sama ofensif. Ketika lawan dari Prancis itu ofensif ya otomatis Prancis diunggulkan seharusnya, tetapi kecolongan 4-0 ini ya udah tidak bisa ditebus lagi sih di babak kedua, dan terbukti kan masuknya Bellingham, apalagi golnya Bellingham itu kelas banget sih kalau menurut gue. Ya berhasil ditebus. Prancis kan nyusulnya 4 gol. Iya. Pertanyaannya backnya nggak di recover karena memang kedalaman skuadnya nggak punya back, nggak punya pemain tipe bertahan lainnya, sehingga Inggris masukin 2 gol lagi. Kalau misalkan fokus untuk bertahan, ya Prancis juga nggak bisa sampai membalikan gol sampai 4 kali gitu kan, sampai 4 gol. Ini benar-benar ketika Upamecano masuk itu kan lebih mending, tapi kembali lagi Upamecano kan tipe back yang ofensif. Ada satu peluang golnya Dembele ya gara-gara Upamecano makeran sampai ke tengah lapangan gitu, kemudian terupas ke Dembele, tapi ternyata kebobolan 2 lagi. Kan kesalahan Prancis itu bukan karena back, bukan karena penyerang di babak pertama, karena semuanya yang diturunkan jadi starting itu kayak nggak niat main sama sekali gitu kan. Passionnya ya. Olise saja sering terpleset, umpan dipotong terus gitu kan. Tadi banyak sekali peluang-peluang yang sepertinya Prancis itu membiarkan golnya Inggris gitu. Betul, ya ibaratnya apalagi yang paling miris itu ternyata ya untuk Prancis sendiri, ya Thuram sama N'Golo Kante benar-benar tidak mendapatkan menit bermainnya di Piala Dunia kali ini gitu kan. Ini kan sangat disayangkan. Iya, harusnya pertandingan ketiga ya sekalian saja kalau misalkan mau nurunin ya kayak Inggris lah. Adil Inggris, nurunin Ivan Toney, nurunin Morgan Rogers, nurunin Rashford Ya, yang kurang menit bermain gitu ya kan. nurunin oleh Watkins juga gitu kan. Ya, meskipun ya ada satu nama juga sih di timnas Inggris yang tidak diturunkan sama sekali, yaitu Kobbie Mainoo kan. Iya, Kobbie Mainoo kan benar-benar, padahal sebelumnya itu kan di friendly match-nya Inggris Kobbie Mainoo kan jadi andalan kan ya, bahkan ya anak emasnya Thomas Tuchel itu Kobbie Mainoo, tetapi ya ternyata tidak diturunkan sama sekali gitu kan. Dan kalau menurut gue pribadi terbukti Inggris itu akhirnya mendapatkan medali meskipun medali perunggu ya, tetapi ya kalau percaya proses harusnya harus percaya sama Thomas Tuchel sih, karena ya menurunkan lapis kedua saja bisa nyetak 4-0 ya. Kita kesampingkan permainan buruk dari Prancis, tetapi di sisi lain juga ini karena Inggrisnya berhasil memanfaatkan performa yang nggak jelas dari Prancis itu sendiri kan. Ya kalau itu kan memang standar tim final semifinalis ya seperti itu, memang harus seperti itu gitu. Kalau misalkan jangan lihat Prancis sebagai tim gede, kalau main jelek ya jelek. Barcelona main jelek 8-2 loh dibantai. Gitu kan. Inggris juga sama, Prancis juga sama di pertandingan jeleknya jelek banget gitu. Benar-benar jelek banget sepertinya karena memang mereka tidak bisa move on dari kekalahannya Spanyol juga, dan mereka di eranya Deschamps itu nggak pernah menang lawan Spanyol juga gitu kan. Kemudian ada drama juga di ruang ganti di mana ribut antara Dembele dan juga yang lainnya gitu kan. Ya jadi mereka itu nggak ada semangat sama sekali. Buktinya ketika di babak kedua mungkin ya tadi seperti Deschamps ini marah gitu kan, kemudian mereka ya baru bisa bermain ketika memasukkan Barcola, masukin Dembele, dan akhirnya hidup. Kalau saja dari babak pertama seperti ini mungkin akan jadi match yang seperti semifinalnya PSG dan juga Bayern Munchen. Ini tuh saling berbalas gol. Ini tidak berbalas gol gitu kan. Karena ya Inggrisnya 4 gol duluan. Kalau PSG dan Munchen saling berbalas gol 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4 gitu kan. Terus 5-4 dan berakhir. Kalau ini kan 4-0 dulu. Prancis bisa ngejar 4 gol, tapi Inggrisnya nambah juga gitu kan. Betul. Ibaratnya ya udah nggak kekejar lah ya kalau udah defisitnya 4-0 di babak pertama gitu kan. Sepertinya Prancis itu sudah kehilangan semangat ketika beberapa peluang emasnya Olise tidak gol. Karena setelah itu Gusto itu padahal nggak usah di-tackle loh, jet span sehingga penalti malah di-tackle seperti itu. Kemudian juga golnya Bellingham juga ada beberapa kan, ketika Bellingham masuk ada juga beberapa kali momen counter yang untung bisa diputus oleh Upamecano gitu. Kalau misalkan nggak diputus ya terus-terusan gitu. Ya apalagi golnya Bellingham itu berkelas ya, ini lawan Prancis loh gitu kan, tetapi bisa gocek-gocek sampai ngegocek kipernya gitu kan. Ini ya gol-golnya Messi lah. Iya, gol-golnya Messi gitu kan. Lawan Las Palmas, kalau di La Liga gitu, tim-tim kecil gitu kan. Betul, sampai kegocek di terakhirnya ya. Mungkin ini juga kalau menurut gue ya Thomas Tuchel juga terkejut sih kalau menurut gue ya karena Thomas Tuchel juga tidak menurunkan Harry Kane dan juga Jude Bellingham, tetapi permainan mereka masih tetap cair. Otomatis ya untuk kesetaraan level pemain individu dari Inggris ini ya udah bagus banget gitu kan. Tinggal nanti di Euro ini akan jadi pertimbangan nih, karena kesalahannya tidak memanggil Maguire ya mungkin akan dipanggil, bisa jadi kan, karena masih banyak sekali nama-nama lain gitu. Tapi point of view gue beda ya. Ini bukan karena Inggrisnya yang bagus banget, Prancisnya jelek.
betul. Prancisnya jelek. Ya, tetapi Ya bukti ini babak kedua, Hmm. Prancis nyetak 4 gol kan. Ya maksud gue poinnya gini, ketika Prancis jelek, kalau Inggrisnya main jelek juga tidak terjadi 4-0 gitu Sen. Ibaratnya ya kita harus kasih kredit 4-0-nya ini loh. Karena ya mau tidak mau ya Inggris bisa memanfaatkan hal tersebut. Iya betul ya, kalau misalkan Inggris nggak bisa nyetak 4-0 ketika Prancis main jelek, Ya, ya lebih mereka jelek. nggak bakalan Nah, semifinal. itu dia. Iya, jadi ya kredit untuk Inggris sekarang itu standar. Kalau misalkan dihitungnya sama seperti eranya Southgate itu kan nggak gagal, dia bawa ke final Euro Betul. juga gitu kan. Ini karena memang Prancisnya jelek banget gitu kan. Betul. Nah, tapi ada sesuatu yang menarik juga ya. Benernya gini kan, di episode sebelumnya juga kita udah ngebahas bahwa ex legendnya dari pemain Inggris itu kan seakan-akan emang nggak mau Inggris bisa sampai final ya. Karena ketika final ya mereka namanya udah makin diserang lah gitu kan. Karena di era mereka golden generation-nya Inggris itu terbukti gagal total gitu kan. Karena ketika ex legend dari Inggris ini benar-benar mengeluarkan statement yang merendahkan Argentina apa segala macam, otomatis kan itu memberikan beban kepada para pemain Inggris ya. Dan terbukti permainan mereka ya sangat terbebani, termasuk Thomas Tuchel itu sendiri gitu kan. Tetapi ketika bermain tanpa beban ya Inggris bisa main seperti ini gitu kan. Betul ya. Bagus lah. Ya kasih kredit ya memang bagus untuk Inggris. Kan memang nggak ada yang bilang Inggris jelek, tapi ya standar tim semifinalis ya memang seperti itu gitu kan. Yang jelek banget ya Prancis. Betul. Prancis buktinya digas di babak pertama, bisa nyuri 4 gol dan shot on target Prancis itu di babak kedua semua gitu kan. Bisa nyuri 4 gol. Kalau dari babak pertama ada Dembele saja 1, ya mungkin Prancis ketika sudah 2 gol bisa ngebales gitu kan. Betul. Di babak pertama kita melihat Maignan itu begitu emosi kepada Konate dan juga Lacroix yang main, aduh kayak tai ini dari banget. Ibaratnya untuk standar back Prancis gitu kan. Tapi ya meskipun itu terlepas dari itu semua ya ada banyak sekali catatan dalam sejarah ya. Karena meskipun Michael Olise tidak berjodoh dengan gol di Piala Dunia kali ini, meskipun chance-nya banyak banget, tetapi akhirnya bisa mencatatkan 7 assist dan melampaui rekor dari Pele itu sendiri kan. Ini sesuatu kebanggaan untuk Michael Olise gitu ya. Betul. Dan juga untuk Dembele ya, dia resmi menjadi all time top score Piala Dunia, menyalip Messi lagi dengan 22 gol kali ini ya. Walaupun Dembele Mbappe itu berusaha untuk nyetak hat-trick tadi juga ya, sayangnya di babak pertama saja semuanya gagal gitu ya. Apalagi ada yang peluang ketika dilanggar itu kan ya sedikit diving dari ini ya dari Mbappe gitu kan, dan berharap mungkin kalau dikasih penalti gitu kan, tetapi ya wasit melihatnya dengan jeli gitu kan. Iya, karena Mbappe yang narik baju duluan. Iya, betul. Karena memang sejujurnya Mbappe itu nggak cocok main sama Cherki. Karena Cherki itu sebagai support attacking midfielder itu attacking ya, dia tidak menyuplai bola seperti Rabiot sama Tchouaméni gitu kan. Ya buktinya ketika Mbappe memiliki midfielder yang condong ofensif itu nggak bakal jadi. Ya sama seperti ketika dia di Real Madrid dan gelandangnya itu Jude Bellingham nggak bakal jadi gitu kan. Nah, ini kan gagal, bentrok selalu tabrakan di babak pertama, makanya ritmenya jadi hancur. Cherki yang megang bola, dia itu nggak tahu Mbappe itu posisi di mana dan juga yang lain-lainnya, makanya hancur banget di babak pertama. Masa clearance bola counter attack gol, udah golnya anjing, ini amatir, pemain-pemain amatir gitu kan. Kalau misalkan ini terjadi di level klub, pemain-pemain backnya Prancis tadi, Konate, Lacroix, ini mungkin langsung dibangun cadangan, nasibnya sama seperti Umtiti. Iya, gitu kan. Satu kesalahan di semifinal champion langsung dibuang sama Barca gitu kan. Iya, betul. Ini fatal banget. Ini vibe-nya udah kayak Inggris lawan Haiti aja di babak pertama. Kayak Skotlandia. Ini hancur banget, bahkan penguasaan bola Inggris yang megang itu di babak pertama gitu, hampir 63%. Ini artinya kan ini Prancis gimana? Yang apa ya? Interceptnya tuh lucu. Bukan intercept, ambil bola loh. Mispas terus-terusan nih. Enggak jelas, padahal kipernya Inggris juga pakai kiper kedua gitu kan. Nah, itu dia, Henderson akhirnya dipakai juga ya. Ibaratnya dibangun cadangan, kita melihat Gordon nggak main, Harry Kane nggak main, Bellingham sama Pickford nggak main gitu kan. Otomatis dari kedua pelatih kan masing-masing ya udah nggak nurunin full powernya lah gitu kan. Tetapi ya gue juga menyoroti ekspresi Thomas Tuchel, nggak nyangka juga Thomas Tuchel Inggris bisa mencuri 4-0 gitu kan. Ya kalau seperti ini tadi masukin Harry Kane aja, kalau misalnya Harry Kane masukin lebih dari 4-0 di babak pertama. Betul. Dan kalau menurut gue ya, kenapa di awal babak kedua Prancis bisa mencetak gol banyak? Karena mungkin dari sisi pemain Inggris juga udah cukup puas gitu kan dengan hasil 4-0 ini gitu kan. Akhirnya ya hampir tersusul lah ya, untung saja ada gol penalti dari Bukayo Saka dan juga
killing the game dari Jude Bellingham itu sendiri kan. Walaupun memang di babak kedua Inggris juga sepertinya ya mereka menang-menang kalah-kalah tapi ya nambah gol juga gitu. Iya, Nah, nambah gol juga. Tuchel itu kan masukin pemain baru ketika Prancis sudah ngegolin 3. Iya. Gol keduanya Mbappe baru masukin Bellingham. Dia pikir ayolah terusan main terus, kalau seperti itu lawan Argentina mungkin Inggris bisa lolos gitu. Nah, ya kan bedanya sekali lagi karena pressure ketika menghadapi Argentina di pressure sama ex legend mereka sendiri gitu kan. Nah, ada statement dari Jokol, ada statement dari Gary Neville, ada Ian Wright yang selama ini dikenal orang baik gitu kan, tetapi mendadak statementnya ini ya menyerang ego dari Menurut gua sih Argentina. emang Tuchelnya pengen kalah. Apanya? Emang Tuchelnya pengen kalah di semifinal. Karena kontraknya cuma sampai kalau perempat final dipecat, kalau semifinal perpanjang kan, enggak dipecat kan. Mereka itu tuh makan tuh kalah gitu. Jadi ini Tuchel tuh udah tahu Nanti itu terus kalau misalkan terus bermain menyerang melawan Argentina itu bisa mencetak gol lagi. Tapi kenapa masukin pemain bertahan? Menurut gue sih pengen makan egonya bandit-bandit ini. Bisa gitu jadi ya, bisa jadi. Menurut gue seperti itu karena aneh ya ketika lawan Argentina masa Harry Kane disuruh bertahan di kotak penalti. Karena ini juga sesuai sama post-match interview dari Thomas Tuchel ya, yang mengatakan bahwa saya tidak menyesali apapun dalam pertandingan kali ini, bahkan menurut saya ini adalah pertandingan terbaik Inggris selama saya memimpin. Itu kan ya emang dari niat awal Thomas Tuchelnya juga kan. Iya, karena kontraknya seperti itu, kalau gagal di perempat final dipecat, setidaknya minimal semifinal. Kalau misalkan pihak FA-nya mecat Tuchel, ya Tuchel dapat banyak duit, jadi dia kalah juga gue nggak bakal dipecat gitu, karena nanti FA-nya yang langgar kontrak gitu kan. Iya, betul. Ini banyak masalah, tapi ada ini juga, ada fakta menarik juga. Jadi di tahun 2022 kalau nggak salah ya, itu Pep Guardiola hampir jadi pelatih timnas Inggris waktu itu kan di 2024-nya ya, sebelum Tuchel masuk gitu kan. Tetapi akhirnya memutuskan untuk perpanjang dengan Manchester City gitu kan. Tetapi kalau menurut gue mah Inggris di tangan Tuchel udah bagus banget, tinggal percaya aja, udah nggak usah kasih pressure yang banyak. Ibaratnya lu harus sadar diri gitu kan, Inggris itu sejauh mana sih? Jangan kan Piala Dunia di Euro aja babuk gitu kan. Ya enggak, Euro finalis mereka. Ya at least kan it's coming home tidak pernah terjadi kan. Poinnya kan di situ gitu kan. Iya, tapi kalau misalkan dari runtutan ya mereka sampai final Euro juga untuk eranya Southgate gitu. 2 kali loh di Euro gitu, lawan Spanyol dan juga lawan Italia. Nah itu dia, secara sejarah ya prestasi terbaik mereka itu finalis doang gitu kan, meskipun tanpa trofi di era Tuchel. Soalnya siapa sosok yang layak untuk menggantikan Thomas Tuchel gitu kan? Kan ya mau diulang lagi dari awal ya sayang banget proses waktunya gitu kan. Udah kayak Chelsea aja lah, Chelsea ketika juara Champions di tangan Thomas Tuchel, udah percaya aja sama Thomas Tuchel gitu kan ke depannya ya. Meskipun kita tahu lah karakteristik dari fans Inggris itu ya tidak pernah puas gitu kan. Betul. Satu kegagalan langsung out. Iya, tapi menurut gue sih untuk Tuchel juga belum yang dari karir bagus juga karena berhasil membawa Inggris sejauh ini. Tapi menurut gue ya ini bukan pencapaian yang paling bagus dari era pelatih sebelumnya gitu. Tuchel masih harus membuktikan nanti. Dan ketika nanti di Euro, gue juga nggak yakin Inggris bakal menang Euro di tangannya Tuchel. Menurut gue walaupun memang performanya di pertandingan kali ini bagus, ya kan. Mereka tuh harusnya bangga kalahnya sama Argentina juara dunia. Buktinya lawan Prancis golin setengah losin gitu kan. Itu artinya memang permainan bagus, tapi nggak ngejamin 2 tahun kemudian Euro mainnya masih bagus. Udah nggak ada Harry Kane ada mungkin udah tua. Mungkin pemain mudanya hanya Gordon, Madueke, Saka, karena Jude Bellingham juga gitu kan. Ya meskipun kemungkinan itu selalu ada dua sisi ya, entah itu tampil lebih buruk atau tampil lebih baik lagi kan ada kemungkinan gitu kan. Karena tidak hanya Inggris ya, negara-negara Euro seperti Portugal juga kan pasti akan ada era baru di tangannya Jorge Jesus gitu kan. Yang berikut Prancis juga di eranya Zinedine Zidane gitu kan. Jadi ya untuk peta kekuatan Euro ya bisa dibilang belum terbaca lah dengan hasil Piala Dunia kali ini. Kita tidak tahu De La Fuente lanjut atau tidak. Iya, begitu kan. Yang jelas ya Inggris kalau misalkan tampil bagus ketemunya Spanyol kalah. Gitu kan. Hasil ini menurut gue Inggris tidak bisa menjamin Tuchel itu bagus ya, karena Prancisnya jelek. Jadi jeleknya tuh jelek banget. Prancis di pertandingan ini jeleknya lebih jelek dari semifinal mereka melawan Spanyol. Mending lawan Spanyol gak bisa ngapa-ngapain tapi pertahanan kokoh gitu kan. Ini mah pertahanannya hancur, dari gelandangnya hancur, strikernya sama, wingernya sama di babak pertama gitu kan. Harus dibentak dulu baru bisa main gitu. Jadi ini jadi catatan untuk Zidane bahwa ya lini pertahanan jadi PR besar untuk Prancis ya. Karena kan 4-0 itu kesalahan lini pertahanan sih kalau menurut gue ibaratnya kan.
tidak bisa menjaga temponya, karena kalau dari lini serang mereka ya ada upaya untuk menyerang, tetapi ya balik lagi ke counter langsung gol gitu. Ya sama gelandang juga. Iya, Kan betul. menggunakan 3 gelandang. Heeh. Prancis sebelumnya itu cuma 2 gelandang, Rabiot sama Tchouaméni, di mana dua orang ini defensif semua. Makanya ke counter-counter itu keputus sama mereka gitu kan. Rabiot baru dimasukin di babak kedua. Tchouaméni enggak masuk kan, cuma karena digeser jadi 4-2-3-1 lagi. Baru cair lagi. Kalau misalkan dari menit pertama Prancis menggunakan 4-2-3-1, makai 2 jangkar lagi. 4 gol itu nggak mungkin gitu kan. Di Iya. babak pertama karena ada support defense dari gelandang. Ini mah kan nggak ada sama sekali karena gelandangnya ofensif semua, cuma naruh Zaire Emery. Zaire Emery kan di PSG-nya juga untuk ofensif gitu Iya, kan. betul. Ya mungkin ini dari awal berpikirnya ya dari Deschamps sendiri dengan skuad yang dia turunkan di babak pertama ya full ofensif, ya mungkin harapannya Prancis yang bisa membantai Inggris gitu kan. Iya, betul karena memang dari attackernya kan bagus semua. Ada Doué, ada Dembele, Ya, mewah ada Mbappe, ada Olise juga gitu. Mewah lah. Tapi ya ketiganya juga sama-sama hancur semua. Iya, lagi underperform. Iya, Doué miss pass lagi, dribble intercept. Ini dua lagi. Kenapa nggak seperti di laga-laga sebelumnya gitu? Mungkin ada faktor underestimate nggak sih dari pemain Prancis gitu kan? Mungkin mereka merasa di atas angin Inggris gitu kan, sehingga ketika Inggris memberikan kejutan ya mereka juga terkejut gitu kan. Menurut gue sih karena nggak niat. Inggris tuh nggak memberikan kejutan ya dari formasinya itu. Tuchel juga sama, ayo kita fanmatch aja lah. Bagi-bagi menit bermain gitu. Jadi bukan kejutan dari Inggris juga. Golnya Inggris kan di babak pertama itu benar-benar murni karena Declan Rice kayak latihan nembak dari luar kotak penalti, dikasih ruang lebar yang pressing, ya nggak ada pressing. Kemudian yang kedua golnya sama juga gitu kan. Ini benar-benar Inggrisnya juga nggak nyangka nih Prancis seburuk ini gitu kan. Ketika tidak ada pressing dan juga pertahanan yang terbuka, ya ini keuntungan untuk Inggris ibaratnya kan. Ya, dan keunggulan dari Inggris itu pertahanan mereka masih solid karena bisa menutup ruang-ruang tembak dari para penyerang Prancis gitu kan, sehingga ya hasilnya 4-0 ini. Tapi tetap menurut gua nggak nutup ruang pemain Prancisnya kalau nggak mood gitu kan, nggak bisa nyari ruang sendiri. Doué dapat akselerasi sisi kiri, nyoba cutting ke tengah, dribblenya gagalnya bukan intercept loh, dia kecelecet gitu, salah sendiri. Ini kan benar-benar anjir. Olise sering kepleset di babak pertama. Jadi kalau misalkan sepertinya memang gara-gara masalah di ruang ganti ketika Dembele kan katanya kan di babak kedua melawan Spanyol, Dembele tuh kritik, ayo dong mainnya jangan buruk kayak gini. Padahal kan ngomong lu tuh nggak pantas ngeritik kan. Dianya juga main buruk. Ya artinya kan ribut kan di ruang ganti tersebut gitu. Apalagi kalau yang ngejawab sesama pemain gitu kan. Artinya ya ribut. Jadi seperti dipaksakan untuk hati lagi emosi sama satu tim harus dipaksa main bareng ya. Buktinya Dembele juga nggak diturunin, tapi efeknya ke pemain lain juga gitu. Tuh ibaratnya ini parah banget ya. Ya harusnya ya tetap at least lihat Mbappe mendapatkan 2 gol, Olise mendapatkan 2 assist, ya ini juga hadiah terbaik lah ya, karena catatan sejarah itu kan sudah tertulis gitu saya. Tetapi menurut lo, gue tuh pengen berharap jika Argentina back to back ya, Messi akan mendapatkan Golden Ball dan juga Golden Boot gitu kan. Tetapi untuk Golden Boot sendiri ini berat nih untuk Messi karena Messi harus mencetak 2 gol melawan Spanyol ya. Menurut lo ini kabar baik untuk Messi atau gimana? Ya kalau untuk Messi ya gue berharap Mbappe sih nyakor terus ya. Untuk Messi tuh udah nggak usah muluk-muluk Golden Boot, Golden Ball, mending back to back saja gitu kan. Dan juga Messi-nya sendiri tidak mengejar hal tersebut, dan buktinya ketika kalau misalkan Mbappe sudah nyakor, Messi juga nanti nyakor kan gitu. Kan Messi belum bermain nih ketika video ini tapping kan, nanti malamnya gitu. Kita tunggu saja gitu. Menurut gua kan Messi juga tidak berpikir waduh Mbappe nyetak gol, gua harus nyetak gol. Enggak gitu kan. Yang dia pikir, masa gua ngerebutin top scorer gitu kan, ambisi gue harus Piala Dunia dong gitu kan. Pasti Messi lebih berambisi ke situ ya, setidaknya Golden Ball itu kan pasti ke Messi gitu kan. Messi cukup satu aja ngegolin satu all time top scorer bareng sama Mbappe, sama-sama 2-2 gitu untuk 4 tahun ke depan gitu kan. Meskipun ya seperti yang selalu lu bilang bahwa ya Mbappe ini kan bahan bakar untuk Messi ya, justru ini hal yang baik sih untuk Argentina sendiri, karena ketika Mbappe mencetak 2 gol dan akhirnya bisa leading di atasnya Messi, otomatis ya tanpa disadari Messi juga bisa ngegas. Apalagi di partai final ini kan Messi itu udah tidak menyimpan kekuatannya, tidak menyimpan tenaganya gitu kan, udah pasti all in lah gitu kan ya. Ibaratnya ini kabar baik untuk ngeboost Messi itu sendiri sih ibaratnya kan. Feeling gue sih Messi nyakor 2 gol. Nah, di final pasti 2 gol. Kemungkinan besar sih akan berbalas gol nih kalau misalkan memang apa yang gue prediksi benar, Messi jadi pemegang tempo dan juga pengatur serangan Argentina. Kalau memang seperti itu, sepertinya Messi akan
nyetak 2 gol dan saling berbalas gol dengan Spanyol. Jadi intinya pertanding kalau ini mah jelas-jelas fun match lah, banyak gol juga. Ya ini kita fun match, gol lagi gitu kan. Ini perebutan juara ketiga 10 gol loh satu match gitu kan. Nah, yang lebih menarik nanti final nanti malam nih Argentina lawan Spanyol, pasti ini saling berbalas gol lah. Untuk Messi nggak pun nggak harus nyetak gol. Ya seperti mindsetnya Messi, gue harus menang. Menang itu kan tidak harus mencetak gol gitu kan. Meskipun ya apa ya gue sih berharap Messi bisa sih kayaknya mencetak 2 gol, karena Messi juga ketika menjadi pusat permainan otomatis ya menjadi ini juga kan, goal getternya juga gitu kan. Karena sesuai sama postmatch interviewnya Kylian Mbappe kan, ketika ditanya sama jurnalis, akhirnya kamu mau memimpin daftar top skor gitu kan, gimana perasaanmu? Ya saya belum waktunya untuk senang karena Messi juga pasti akan nyekor lagi gitu kan. Ini kan ucapan dari Kylian Mbappe gitu kan. Iya, ya dia sudah tahu Messi itu bagaimana kan. Bahkan jangankan Mbappe, speed saja sudah sadar. Ingat guys, Argentina itu di 10 menit walaupun tertinggal pasti gue udah ngerasain di 3 match terakhir dan benar saja selalu comeback kan di match melawan Inggris kemarin, yang Mbappe juga sama gitu kan. Emang gue sih untuk Messi nyekor bagus, kalau bisa ya Golden Boot juga. Tapi intinya udah menang aja gitu kan. Dan Messi juga akan melakukan hal tersebut. Jadi ketika Messi memegang tempo, Messi nggak bakal sulit untuk nyetak gol. Yang produktifnya striker. Ini terjadi seperti di finalisima juga. Jadi ketika Messi jadi pemegang tempo permainan, Messi itu jadi asis. Iya, kenapa waktu awal kita bikin video back to back, Messi ini akan jadi top skor minimal 6 gol di fase grup karena Messi jadi striker. Kalau Messi jadi right winger, dia akan asis. Yang akan gacor itu tergantung nanti strikernya siapa dan juga kirinya siapa. Kalau Nico Gonzalez turunkan dari pertama, mungkin Nico Gonzalez akan gacor juga. Gacornya bukan berarti gol ya, mungkin akan memberikan asis gitu kan. Nah, kalau misalkan ternyata Nico Gonzalez atau Medina ataupun Tagliafico-nya bagus, dari situ mungkin Messi bisa nyekor. Karena PR-nya Messi itu cuma pivot dari kirinya bagus atau enggak. Kalau bagus Messi mungkin dapat tembakan-tembakan gitu. Ya ini sesuai sama pertandingan melawan Inggris di 10 menit terakhir ya. Ya golnya Enzo dan golnya Toro kan ya hasil karena Messi sebagai asister gitu kan. Bukan dari Messi juga kan. Iya, ya itulah. Ketika Messi jadi penggerak tempo ya jadinya seperti itu kan. Strikernya yang bergacor gitu. Dan ini kan sudah terjadi dari lawan Swiss kan. Iya, betul. Apalagi ini yang lucu itu perburuan Ballon d'Or ya, yang ternyata Messi menyusul gitu kan, menyalip sampai 40% peluang untuk memenangkan Ballon d'Or. Kalau menurut gue sih Messi lagi ya. Iya, gue juga setuju. Pihak French footballnya juga. Jadi Messi ini ke-9 nanti, ke-10-nya Super Ballon d'Or. Iya. Jadi itu akan komplit, pasti akan seperti itu gitu kan. Dan ya kita juga sudah bahas pemenang-pemenang. Siapa sih yang pantas? Ini Dembele-nya nggak masuk final loh gitu kan. Betul. Ibaratnya ya sesuai sama ini ya, ketika Ballon d'Or itu diselenggarakan di tahun dimana Piala Dunia ada, ya otomatis ya kayaknya Lionel Messi yang punya chance besar gitu kan. Apalagi kan 40%, sedangkan di posisi kedua itu juga disusul sama Yamal. Yamal itu kan tadinya posisi 4 atau 5 ya, karena memang performa yang dilihat dari UCL gitu kan. Ketika Piala Dunia Yamal naik kalau nggak salah di atas 30%-an gitu kan, di bawahnya Lionel Messi. Kalau menurut gue udah kesegel Messi, tapi tetap kalau Yamal yang dapat aneh nggak panas gitu kan. Kalau misalkan bukan Messi, setidaknya salah satu pemain PSG. Nah, bahkan gue pengen nanya nih, kalau menurut lu sendiri untuk ketika Spanyol dan juga Argentina bertemu di final gitu kan, untuk young playernya siapa? Ya Yamal kan young player. Kalau menurut gue tadi ngebaca statistik kayaknya lebih layak Pau Kubarsi ya, meskipun susah lah untuk seorang back mendapatkan young player gitu kan. Tapi kalau untuk catatan sendiri ya sepertinya gue sih Pau Kubarsi. Iya, dia bagus kan gitu kan. Tapi peran Yamal juga bagus gitu kan. Untuk dia kayak PSS, dia kan most dribble kedua setelah Messi kan. Di Piala Dunia kali ini 2-2, dan itu memang attacker harus seperti itu juga gitu. Karena memang ini untuk media dan juga advertising pasti Yamal, karena popularitas dari Kubarsi itu kalah kalau untuk popularitas ya. Ini berarti keren banget ya. Kerennya itu, nah ada fakta yang bener-bener ini tuh udah ditulis sama Tuhan anjir. Jadi pertandingan final itu kan diselenggarakan di MetLife Stadium ya. Dimana ini juga menjadi stadium ketika Lionel Messi memutuskan untuk pensiun setelah kalah di final Copa America di tahun 2016 gitu Sen. Dan akhirnya bisa kembali lagi ke MetLife Stadium di laga final Piala Dunia, tetapi sebagai juara bertahan Piala Dunia. Anjir, ini karirnya Messi gokil banget sih. Memang ya, dan gue percaya Messi akan juara lagi. Jadi kalau untuk penghargaan individu, Golden Ball Messi, Golden Boot Mbappe, young playernya Yamal, kipernya Unai Simon. Nah, pasti akan seperti itu. Kalau kiper gue setuju, pasti Unai Simon, karena Unai Simon itu kan baru kebobolan 1 ya.
ibaratnya yang di Piala Dunia kali ini loh gitu kan. Meskipun ya kita performa dari back Spanyol itu bagus, tetapi kan banyak juga save dari Unai Simon terbukti di Banyak. pertandingan-pertandingan sebelumnya. Betul, banyak banget lawan Portugal juga. Wah, lawan Itu Portugal banyak, kan betul. udah kita bahas. Kenapa Mbappe nggak bisa nyekor ketika lolos dari trap offset? Karena timnya maju gitu kan, dan tidak mengakibatkan pelanggaran Iya. dong. Biasanya kiper yang maju motong sebenarnya pasti pelanggaran, at least kartu merah. Biasanya paling minimnya kartu kuning. Tapi si Unai Simon kan ya dari performa itu jelas lah kalau untuk kiper bahkan bukan dia sepertinya bukan saya kiper terbaik dari Pasti sekali udah kan tahu dia gitu. merasa gitu kan ada yang lebih baik ya pasti untuk kiper Unai Simon yang playernya Yamal top skor pasti Mbappe dan juga golden ball Messi. Betul. Nah, ini kan kita kalau ngebahas tentang ini ya, tentang pemain Argentina, ya, di mana banyak sekali yang kita kritisi, ternyata Enzo sudah tampil lebih baik dengan 2 golnya, begitupun Julian Alvarez 1 gol yang indah banget gitu kan. Nah, sampai di final ini, gue curiga jangan-jangan yang akan tampil jadi pembeda itu Dibu Martinez, karena Dibu Martinez sampai final itu performanya ya bisa dibilang under lah. Kita sebagai orang yang suka Argentina juga pasti bisa menilai bahwa performa Dibu Martinez di Piala Dunia 2026 ya sangat jauh dibandingkan 2022 gitu kan. Iya betul, ini sudah kita bahas juga. Hmm. Jelek banget untuk pertahanan Argentina termasuk dengan Dibunya juga Iya gitu juga, kan. gitu Dua ya. backnya juga sama, Cuti dan juga Licha itu jelek. Jelek banget untuk pertahanan itu jelek banget gitu kan. Tapi kembali lagi karena memang pemain-pemain yang dikritik juga udah menunjukkan kalau mereka sudah bisa membuktikan kembali ke performanya. Artinya yang penting untuk Enzo, untuk Julian Alvarez, untuk Lautaro Martinez jadiin gol-gol di match sebelumnya sebagai penyemangat gitu Iya, kan. penyemangat. Pasti vibe-nya gitu kan, adrenalinnya naik lagi, lagi. mendapatkan momen-momen seperti gol ya shooting mungkin bisa jadi gol dan juga yang lain-lain. Menurut gue sih Spanyol itu mainnya bagus banget ya. Tapi counternya Spanyol pasti nanti kalah sama Argentina gitu. Ini juga ini yang paling menarik. Ini benar-benar final itu menarik banget ya karena ternyata ya Lionel Scaloni ketika mendapatkan lisensi pelatih itu mentornya De La Fuente. De La Fuente. Anjir, yang ngajarin tentang pelatih itu De La Iya. Fuente. Kemarin kan diajak selfie, Scaloni enggak kan, melipir langsung meluk De La Fuente. Iya, betul. Dan hanya De La Fuente coach yang tidak cyber ke Messi ya, karena bahkan dia mengingat match pertama Messi di Barcelona juga kan, ketika melawan Sevilla kalau nggak salah, dia melihat langsung gitu kan. Kan ceritanya De La Fuente waktu itu De La Fuente di pelatihnya ya Sevilla atau Valencia lah, gue lupa gitu kan. Sevilla ya. Ketika itu Sevilla B tapi kan waktu itu Sevilla B. Iya, ibaratnya waktu itu kan pertama Barcelona unggul, lalu disusul nih sama Sevilla 1-1. Di menit 80 Messi main bisa nyetak 4 gol. Itu kan cerita yang tidak terlupakan dari De La Fuente. Iya, dan saling respect each other dari pihak De La Fuente dan juga Scaloni juga. Scaloni kan cara mencetak Yamal kunci dia di kamar hotel Iya. kan. Itu kan bentuk respect gitu kan. Apalagi ini ketika ditanya, Lionel Scaloni kan ditanya ya, apa yang membuat kamu overthinking terhadap Spanyol? Ya semuanya. Kata Lionel semuanya. Semua tentang Spanyol itu buat saya overthinking ya karena lawan yang akan dihadapi mentornya ketika mendapatkan lisensi pelatih itu De La Fuente itu kan. Ini benar-benar apalagi dari mungkin ya kalau menurut gue ya bayangan ketika nanti Argentina menang setelah pertandingan mungkin para pemain-pemain Spanyol juga akan ikut merayakan sih seperti Yamal, seperti pemain-pemain lama saya gitu, Baku Barsi, Dani Olmo apa segala macam karena ya Messi akan melawan fans boy-nya sendiri gitu kan. Betul, ya, mungkin mereka tidak ikut merayakan, mereka happy saja. Iya, Happy saja. Kalau untuk merayakan jelas Tidak mereka mungkin, jadi musuh iya. negara Tidak gitu. mungkin. Apalagi kan setengahnya Spanyol itu Madridista. Betul. Apalagi pasti akan untuk respect saja gitu kan. Dan pasti mereka nangis lah pasti. Karena mereka masih muda untuk pemain Barcelona ya kan. Oh, di luar Barcelona kan tua semua Spanyol. Cuma Iya. Barcelona yang masih muda-muda. Yang jelas mungkin vibe-nya akan ini kan ketika Barcelona terakhir menang Copa del Rey waktu ada Messi tuh yang setelah menang pada foto selfie semua yang mungkin setelah pertandingan akan terjadi hal demikian Iya, ya. tapi nggak bakal di lapangan ya. Iya, nggak bakal di lapangan, pasti Bakal setelah di lapangan. ini kan. Dan setelahnya juga paling ya setelahnya saja atau nggak bakal bertemu soalnya kan kalau misalkan final ada tim yang menang pasti celebrate dengan official staff dan Iya. juga keluarga di lapangan. Ya si musuhnya udah ke ruang ganti bahkan udah pulang gitu. Karena kan pertama runner up dulu ya, yang naik podium gitu kan, setelah runner up baru sang juara gitu kan. Apalagi penyerahan Piala Dunia itu nanti akan ada Donald Trump anjir, ini kan Iya. bikin canggung. Iya, dan setelah itu belum pesta di ruang ganti juga. Iya. Apalagi Argentina kan pasti pesta di ruang ganti dan juga yang lainnya pas. Dan sekarang kan
legend Argentina pada datang ya. Di Maria yang dari match pertama nggak datang, Iya, sekarang datang gitu datang. kan. Apalagi kalau untuk Maxi Rodriguez, Kun Aguero, dan ini memang jadi reporter juga di sana ngejob kan. Iya, yang paling menarik gini, Sen. Di 2022 ketika di Qatar itu kan ada sesuatu yang baru di Piala Dunia yang pemenangnya pakai jubah. Messi itu kan pakai jubah kan. Dan di edisi 2026 sendiri kan ada yang baru juga yaitu cincin kan, cincin kemenangan ala NBA gitu kan. Ini kan sesuatu yang baru di sepak bola. Dan jangan-jangan ya Argentina itu spesialis nyicipin hal-hal baru dalam sepak bola anjir. Jadi ala American sport ya. Itu kan sama di football juga sama seperti itu. Kemudian di softball juga pakainya cincin kan. Ya, bahkan di e-sport juga pakai cincin Iya, ya. itu kan American sport lah, ciri khas mereka membuat sendiri gitu kan. Betul. Dan nanti apakah benar-benar Lionel Messi ini akan mencicipinya untuk pertama kali, kita akan lihat ya. Mungkin untuk pembahasan selesai ya saya. Sampai di sini ya. Kita Kita tunggu nanti final nanti malam. Betul. So itu saja yang kita bahas tentang perebutan juara ketiga yang ternyata dimenangkan oleh Inggris, dan kita juga sudah sedikit membahas tentang apa yang akan terjadi di final antara Spanyol melawan Argentina dengan segala kemungkinannya. Jadi buat teman-teman yang punya argumen atau opini tentang apa yang sudah kita bahas, drop opini kalian di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.